Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fitria, saya NIM 2017 1016 03111323. Saya berasal dari kelas perpajakan manajemen 6F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah diberikan oleh Bu Aviani, yaitu tugas perpajakan PPh pasal 24. Berikut hasil dari pengerjaan tugas yang saya kerjakan. Di sini saya memilih soal nomor 2, yaitu dengan pertanyaan mengenai perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri. Berikut kasus dan pertanyaannya. PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta. Tarif pajak yang berlaku yaitu 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Nah, berikut hasil yang sudah saya kerjakan. Diketahui yaitu dari PT Selera Rakyat yang berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama penghasilan luar negerinya yaitu sebesar 600 juta. Lalu penghasilan dalam negeri akan tetapi mengalami kerugian yaitu sebesar 200 juta. Tarif pajak luar negeri yang berlaku yaitu 30%. Nah, berikut adalah perhitungan PPh pasal 24. Yang pertama, kita menghitung penghasilan kena pajak dulu. Penghasilan kena pajak ini memiliki rumus penghasilan luar negeri dikurangi dengan penghasilan dalam negeri yang mengalami kerugian ditambah dengan penghasilan dalam negeri yang tidak mengalami kerugian. Nah, di sini penghasilan luar negeri yaitu sebesar 600 juta. Lalu penghasilan dalam negeri sebesar 200 juta. Nah, di sini penghasilan dalam negerinya mengalami kerugian sehingga dikurangkan dari penghasilan luar negeri tadi 600 juta dikurangi dengan penghasilan dalam negeri yang rugi ini sebesar 200 juta, yaitu didapatkan penghasilan itu sebesar 400 juta. Seperti ini. Lalu kita menghitung total PPh terutang, yaitu 25% ini berasal dari tarif PPh pasal 24 dikali dengan penghasilan neto tadi sebesar 400 juta. Lalu didapatkan hasil total PPh terutang sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Penghasilan luar negeri tadi yaitu sebesar 600 juta, lalu dibagikan dengan total penghasilan. Total penghasilan ini itu 400 juta ini didapatkan dari penghasilan itu ini tadi, lalu dikali dengan total PPh terutang tadi yang sudah kita hitung, yaitu didapatkan hasil sebesar 150 juta. Lalu kita menghitung PPh yang terutang atau dipotong luar negeri. Nah, 30% ini dapatkan dari soal tadi, yaitu tarif pajak luar negeri yang berlaku sebesar 30% ini. Lalu dikalikan dengan 600 juta ini adalah penghasilan luar negeri tadi. Lalu dapatkan hasil sebesar 180 juta. Nah, dari perhitungan ini tadi didapatkan kesimpulan yaitu dari perhitungan tersebut tidak di atas kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 150 juta. Nah, kenapa memilih 150 juta dibanding 180 juta? Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang dibolehkan dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih jumlah yang terendah. Nah, dari perhitungan yang mendapatkan hasil 150 juta dan 180 juta ini, kita pilih jumlah yang terendah. Nah, ini adalah perhitungan atas kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan, yaitu dengan jumlah yang
memiliki jumlah yang paling rendah. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari hasil pengerjaan tugas yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.